Sederhananya, dia berdiri di jalan yang dimiliki banyak orang. Karena industri ini penuh dengan persaingan terbuka dan tersembunyi, dia setidaknya harus mencoba dan membuat lawannya sedikit menahan diri ketika melemparkan serangan mereka. Meskipun mata Alexa tenang, dia sedikit dingin. Ketika mereka duduk di ruang pertemuan, Rizky dan Alexa terkejut saat mengetahui Zalina Mira mengundang Alan untuk bergabung dalam pertemuan itu. Ketika topik kehidupan cinta Alexa diangkat, Zalina Mira sekali lagi mengingatkan Alexa dan Rizky untuk berhati-hati. Yang paling penting, dia menempatkan fokus pada Alan. Dia tahu Alan dan Alexa sudah saling berhadapan sebelumnya. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu, tetapi mulai sekarang, dia tidak akan membiarkan Alexa ditentang oleh karyawannya sendiri. Alan, segala sesuatu yang berhubungan dengan Alexa bukan hanya masalah Rizky. Sebagai direktur artis, kau juga memegang tanggung jawab. Jika sesuatu terjadi pada Alexa, kau akan turun bersamanya. Alan mengerutkan kening tetapi masih mengangguk pada Zalina Mira, aku mengerti. Pada akhirnya, Alexa dan Rizky keluar lebih awal untuk pergi ke Perancis. Setelah mereka pergi, Zalina Mira memandang Alan, dan mencoba menyelesaikan masalah di antara mereka. Aku tahu Rizky telah meninggalkan dampak besar padamu. Aku harap kau bisa melepaskan masa lalu. Aku masih membutuhkanmu di sini. Alan memandang Zalina Mira. Dia tidak yakin seberapa tulus dia, jadi dia mengujinya. Aku ingin tahu siapa orang yang mendukung Alexa. Kekuatan atau kekuasaan macam apa yang dia miliki? Kekuasaan. Zalina Mira menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Menurutmu kekuatan apa yang dimiliki Alexa selain dari kekuatan keluarga Geraldine? Jika dia begitu kuat, akankah dia membutuhkan bantuan Dirgantara Entertainment untuk membantunya maju perlahan? Dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Pikiran Alan dan Zalina Mira adalah sama. Tapi, dia masih curiga. Jika itu masalahnya, lalu kenapa kau membiarkan Alexa tetap menjalin hubungan? Apa yang buruk tentang itu? Ketika waktunya tepat, kita bahkan bisa menggunakannya untuk mengalihkan perhatian publik dari skandal. Aku tidak bisa menjamin semuanya karena Dirgantara Entertainment akan selalu lancar saat berlayar. Seperti yang diharapkan, Zalina Mira tidak begitu baik hati. Lalu, apakah kau melihat orang itu? Tidak, tapi kupikir itu bukan seseorang yang bisa diungkapkan. Alexa sangat tertutup, jadi aku mencoba memeriksanya sendiri. Namun, aku masih belum menemukan jawabannya. Alan memandang Zalina Mira, matanya mengandung rasa ejekan. Adapun penyelidikan Zalina Mira, hanya karena dia ingin memeriksanya, apakah itu berarti Kenzie hanya akan duduk dan membiarkannya menyelidikinya? Yang paling penting, beraninya dia mencoba menggunakan Big Boss untuk mengalihkan skandal. Menurutnya apa haknya? Rizky tiba di bandara lebih awal. Dia ingin melihat orang yang bepergian dengan Alexa. Namun, yang dia lihat hanyalah Alexa yang disamarkan sepenuhnya diikuti oleh Natalie. Orang itu tidak terlihat. Ini karena Kenzie telah masuk melalui pintu masuk VIP, jadi tentu saja, Rizky tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Pada saat dia naik pesawat, Kenzie sudah berada di kabin kelas 1 sedang tidur siang. Sangat misterius, Rizky bahkan curiga ada kemungkinan orang itu sebenarnya berada di penerbangan yang berbeda. Di dalam kabin kelas 1, Kenzie memeluk Alexa saat mereka beristirahat. Sementara Alexa membalik-balik majalah penerbangan, matanya sejenak berhenti pada halaman yang mengiklankan cincin berlian, tampak jelas ada kerinduan. Kenzie memperhatikan tatapannya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun mereka adalah pasangan sah, tangan mereka telanjang dan mereka tidak pernah mengadakan upacara pernikahan yang layak. Dia harus memikirkan cara untuk membiarkannya memakai cincin tanpa orang lain curiga bahwa itu adalah cincin pernikahan.
Tampaknya sulit, tetapi tidak terlalu sulit. Kenzi mengingat jadwal Alexa di benaknya dan tersenyum pada dirinya sendiri. Dia punya ide. Duduk di kabin ekonomi, Rizky merasa tidak enak. Ini adalah pertama kalinya dia dibuang oleh seorang artis yang dia kelola. Jadi, dia tidak bisa tidak memikirkan kembali saat-saat bahagia yang dia habiskan bersama Amara Brayaksa saat mereka bersandar satu sama lain. Sayangnya, dia sekarang sendirian. Penerbangan 8 jam itu tidak terlalu lama, tetapi juga tidak bisa dianggap singkat. Rizky sekali lagi mendekati bagian depan pesawat dengan harapan bisa melihat orang misterius itu. Hanya ada satu jalan keluar dari pesawat, kali ini dia tidak akan melewatkan kesempatan, kan? Namun, kenyataannya adalah, Alexa dan Natalie bergegas keluar dari pesawat tanpa seorang yang terlihat dan Rizky tidak mungkin mengatakan dia akan tinggal di belakang dan menunggu sebentar. Melihat Rizky memandang berkeliling dengan rasa ingin tahu, Alexa tidak bisa menahan tawa. Apa yang kau lihat? Aku tidak pernah berpikir kau memiliki sisi kekanak-kanakan seperti itu darimu. Apakah kau tidak percaya padaku? Rizky akhirnya mengajukan pertanyaan yang ada di hatinya. Jika Alexa benar-benar mempercayainya, dia tidak akan menyembunyikan sesuatu yang bahkan Natalie ketahui. Aku tidak cukup mempercayaimu, jawab Alexa dengan sederhana dan terus terang. Lagi pula, kau sebelumnya membuat banyak masalah untukku. Rizky terdiam. Aku tidak akan bertanya lebih jauh, tetapi di mana kau akan tinggal? Rizky menyilangkan lengannya dan membungkus tubuhnya erat-erat dengan jaket. Apakah kau juga membuatnya terpisah? Cukup pesankan akomodasi untukmu dan Natalie. Aku akan tinggal di dekat sini dan memastikan untuk tidak menyebabkan masalah. Alexa, apakah ini penting? Cepat atau lambat kita akan bertemu. Karena kita sudah di luar negeri bersama, kenapa kau tidak bisa jujur denganku? Salju ringan turun di Perancis pada saat ini, tetapi Alexa takut akan dingin. Meskipun Kenzi sudah mempersiapkannya dengan baik, Alexa masih tidak bisa menangani dinginnya. Dia memeluk dirinya erat-erat sambil menggosok-gosokkan tangannya. Melihat tindakannya, Kenzi yang saat ini keluar di belakangnya, tidak bisa menahan sakit hatinya. Dia segera melepas kotnya dan meletakkannya ke Alexa dari belakang sebelum menariknya ke pelukannya dan berjalan pergi dengannya. Segalanya terjadi begitu cepat. Rizky tidak punya waktu untuk merespons. Siapa wanita itu? Siapa orang yang memiliki aura kehadiran seorang raja yang dominan? Sayang sekali dia tidak melihat wajahnya. Rizky menyadari bahwa dia merasa sedikit gugup. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Tapi aku tidak tahan melihatmu kedinginan. Kenzi memeluk Alexa ketika dia bergegas membawanya ke penjemputan di bandara limo yang disiapkan oleh Dinasti Hotel. Artisnya sendiri telah dibajak, jadi Rizky tidak bisa tidak mengikuti dari belakang. Dia dan Natalie berjalan berdampingan. Karena cuacanya terlalu dingin, keduanya tidak berbicara. Karena mereka sudah sampai pada titik ini, apakah dia masih tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat pasangan Alexa? Setelah tiba di Dinasti Hotel, Rizky dan Natalie disambut oleh suara pintu yang ditutup. Kenzi telah mengusir mereka keluar dari ruangan. Selama ini, semua yang dilihat Rizky adalah punggung Kenzi. Wanita ini, dengan lengannya yang melingkari gadis itu, ia berhasil mengeluarkan perasaan bahwa di sekelilingnya, Alexa adalah gadis kecil yang cantik dan patuh. Bukan hanya sosoknya yang mengeluarkan perasaan ini, yang paling penting, itu juga kehadirannya. Dia terpancar dengan keagungan yang tak terelakkan, kekuatan yang tak tertandingi, dan bahaya yang tidak dapat didekati, membuat Rizky sedikit gugup. Wanita ini jelas bukan orang normal. Rizky membeku sejenak sebelum berbalik untuk melihat Natalie. Kelopak matanya yang tipis berkedip, kau pasti sudah tahu siapa wanita ini untuk waktu yang lama.
Kehangatan di hotel memungkinkan Natalie akhirnya keluar dari balik jaket tebal. Menengadah, dia menjawab, "Tentu saja, aku sudah berada di sisi Alexa selama 3 tahun sekarang. Aku juga tahu bahwa jika kau sedikit lebih memperhatikan Alexa, dia tidak akan ikut. Jadi, apa kau mencoba mengatakan, dia datang sejauh ini karena dia khawatir tentang Alexa? Dia orang yang sangat sibuk. Setiap kali dia keluar dia harus menyelesaikan semua hari kerjanya terlebih dahulu." Natalie otomatis memutar matanya ke arah Rizky. "Kau melihatnya sendiri." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.